Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, saya ingin mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang berdomisili di Indonesia, untuk senantiasa berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang diajarkan oleh para ulama salaf yang lantas diwariskan kepada orang tua kita di Indonesia ini, sehingga bumi Indonesia menjadi bumi Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah sudah sangat benar dan sangat baik. Jangan sampai ada di antara umat Islam Indonesia ini mengikuti perilaku-perilaku dan khususnya pemahaman-pemahaman sesat di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW tatkala beliau menginformasikan bahwa di akhir masa umat Islam itu akan terbelah menjadi 73 golongan. Ringkas cerita, para sahabat mendapatkan keterangan bahwa dari 73 golongan itu hanya satu yang selamat. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang satu itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku berada di dalamnya dan juga para sahabatku. Nah, dunia Islam mengatakan bahwasanya akidah yang Nabi berada di dalamnya bersama dengan para sahabatnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwani rahimakumullah, ajaran ini adalah ajaran yang sangat baik dan sangat perlu untuk dilestarikan. Jangan mengikuti pemikiran-pemikiran zaman sekarang. Sekarang ada pemikiran-pemikiran baru yang aneh-aneh. Misalnya saja adalah pemikiran liberalisme. Liberalisme itu pemikiran yang bebas, tidak mau terikat dengan akidah atau syariat, baik itu dari Al-Quran atau hadis Nabi dan lain sebagainya. Ini termasuk dari al-afkar al-hadamah, yaitu pemahaman-pemahaman yang merusak akidah umat Islam. Kalau kita main di dunia internet, di Google misalnya, kita melihat di sana apa sih kata orang-orang liberal. Jadi liberal ini di samping ajarannya ada di barat tentunya ya, sebagai sumber dari pemikiran-pemikiran orientalis, tapi juga di orang-orang timur alias di Indonesia dan sekitarnya, bahkan juga di dunia Arab sudah ada pemikiran-pemikiran liberal, itu sudah ada. Maka itu kalau kita melihat bagaimana kesesatan pemikiran liberal, kita klik saja di Google misalnya, kemudian akan muncul ya misalnya dengan kata kunci kesesatan liberalisme. Akan muncul di sana beberapa tokoh-tokoh liberal yang luar biasa. Cara berpikirnya ini memang betul-betul bukan berpikir secara Islam, tapi berpikir secara pemikiran non-Muslim. Hanya saja baju mereka tetap berbaju Islam. Contoh misalnya mereka ingin mengadakan kebersamaan dengan orang-orang non-Muslim, maka mereka berargumentasi bahwa tidak ada satupun agama yang mempunyai kebenaran mutlak. Mereka mengatakan setiap agama itu ada benarnya, walaupun juga ada salahnya, bahkan termasuk Islam menurut mereka. Padahal Allah SWT sudah berfirman, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam, yang lainnya adalah batil alias batal, rusak, tidak diakui oleh Allah SWT. Lah, pemikiran liberal ini tidak cocok tentunya dengan ayat ini, ayat innad dina indallahil Islam. Kemudian orang-orang liberal juga kadang-kadang memplesetkan arti innad dina indallahil Islam. Al-Islam bukan dikatakan agama Islam, tapi penyerahan diri. Maka mereka berasumsi bahwa setiap pemeluk agama, apapun agamanya, kalau sudah berpasrah diri kepada Tuhannya masing-masing, maka dikatakan itulah Islam yang dimaksudkan sebagai bentuk yang diterima oleh Allah. Jadi menurut konsep orang-orang liberal, sebut saja orang Buddha yang memiliki Tuhan Siddhartha Gautama. Bila mana seorang pemeluk Buddha, dia berpasrah diri sepenuhnya kepada
Tuhan mereka yaitu Siddhartha Gautama, maka otomatis dia ini sudah Islam dan kelak berhak untuk masuk surga. Aneh. Jadi di dunia ini tidak ada orang kafir menurut orang-orang liberal. Agama apapun selagi berpasrah diri kepada Tuhannya, maka namanya boleh dikatakan Islam, dan itulah yang selamat di dunia dan akhirat menurut mereka. Mereka juga mengatakan bahwasanya surga bukanlah milik umat Islam semata, tapi surga juga akan dihuni oleh banyak penghuni-penghuni dari orang-orang di luar Islam, ya agama-agama lain. Ini keyakinan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan. Allah itu menciptakan makhluk alias manusia khususnya sejak zaman Nabi Adam diciptakan hingga kelak di akhir zaman. Yang berhak untuk menepati surganya Allah adalah orang-orang Islam yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang musyrik menyekutukan Allah, kalau di zaman Nabi sebut saja orang-orang yang menyembah patung-patung, ini kan musyrik namanya. Ya tidak mungkin masuk surga karena Allah tidak menghendaki semacam itu. Nah, demikian juga dengan penganut agama selain Islam, mereka menyembah Tuhannya masing-masing. Yang Tuhan masing-masing itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemeluk agama-agama di dunia selain Islam, di dalam konsep keislaman mereka adalah kaum musyrikin. Mereka bukanlah hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berhak untuk masuk surga karena ketaatan dan rahmat Allah. Bukan itu. Tapi siapapun yang beriman kepada Allah alias beragama Islam dan taat, kemudian mendapatkan rahmat dari Allah, mereka inilah yang berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah bertentangannya ajaran Islam yang sesungguhnya dengan konsep yang disodorkan oleh kaum liberal. Naudzubillah min dzalik. Nah, ma'asyiral muslimin, untuk itu mari kita menjaga diri kita, keluarga kita, handai tolan kita, dan seluruh umat Islam di Indonesia pada khususnya, serta di dunia pada umumnya, untuk melestarikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tetap lestari di suatu negara, pasti akan aman. Berbeda kalau sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah digrogoti dari mana-mana, termasuk juga dari intern umat Islam. Siapa intern umat Islam? Yaitu mereka yang memiliki identitas Islam tapi merusak Islam dari dalam dengan lewat akidah, seperti contoh yang tadi saya katakan, yaitu kelompok-kelompok liberalisme, yaitu kelompok-kelompok yang berkiblat kepada orang-orang orientalis barat, yaitu orang-orang orientalis yang beragama non-muslim, khususnya adalah orang-orang Nasrani. Sedangkan di barat sendiri mereka berkolaborasi antara orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk merusak eksistensi Islam dan umat Islam. Allah berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sesungguhnya selama-lamanya tidak akan ridho, tidak akan tinggal diam kepada kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai kalian mengikuti ajaran mereka, sampai kalian mengikuti agama mereka, sampai kalian mengikuti cara berpikir mereka, antara lain dengan faham liberalisme. Ikhwani rahimakumullah, inilah kita diwajibkan untuk tahu bagaimana pentingnya memahami akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konsep keislaman kita, agar kita tidak terjerumus mengikuti pemikiran-pemikiran sesat, al-afkar al-hadamah, yaitu pemikiran-pemikiran yang merusak akidah umat Islam. Salah satunya adalah liberalisme yang sekarang marak diminati oleh anak-anak muda, anak-anak kampus, dan lain sebagainya. Semoga kita dijaga oleh Allah SWT, akidah kita, akhlak kita, syariat kita, dan semua amaliyah kita dan keluarga kita, handai tolan kita, mudah-mudahan diselamatkan dari segala fitnah akhir zaman, yaitu fitnah akidah sesat di dunia ini, khususnya di Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.